Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, ada sukacita, tetap semangat Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan dan sukacita yang luar biasa yang boleh senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari bersyukur buat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Seberapa kami yang ada, ini adalah anak-anak-Mu. Dan Engkau mendapati setiap hati kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat segalanya yang Tuhan senantiasa limpahkan atas kehidupan kami. Dan selayaknya pagi hari ini kami boleh mengucap syukur, kami boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Biarlah hanya nama Yesus yang kami tinggikan selama-lamanya dalam hidup kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami agungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari bawa hati kita dan segenap hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kau Bapa kami yang baik. Kau Bapa kami yang setia.
undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Besar Tuhan anugerah-Mu. Darah-Mu sudah Engkau curahkan bagi setiap kami, menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena hanya ini yang dapat kami berikan. Yesus, seumur hidup kami mau tetap menyembah dan memuji Engkau, dan sepenuhnya hidup kami hanya milik Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan yang disembah, karena Engkau sudah membuat hidup kami berharga, mulia di hadapan-Mu, sehingga Engkau mau berkorban bagi kami. Engkau mau mati bagi kami. Salib-Mu Tuhan yang memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kami, yang seharusnya kami binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami, tapi oleh karena anugerah-Mu yang besar, Engkau melayakkan setiap kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan, dan itu satu anugerah yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami lebih lagi bersuka cita di hadapan-Mu. Kami bersorak-sorai Tuhan bagi Engkau, karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan itu semua karena karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami yakin dan percaya sukacita surga turun atas setiap kami pagi hari ini. Dan biarlah setiap pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kami percaya Engkau berkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan dan bersuka cita bersama-sama, mari katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa kita adalah orang-orang yang dimenangkan dan kemenangan itu menjadi bagian kita. Amin. Karena Tuhan sudah membayarnya lunas di atas kayu salib, menebus dosa saya dan saudara. Haleluya. Lebih dari pemenang. Mari bersukacita di hadapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah, haleluya, siapa dapat melawan? Kita lebih, haleluya. Semuanya mari katakan haleluya. Yesus Raja segala raja, haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan, bangkit gerejanya. Kita lebih, amin, haleluya. Yang lebih dari pemenang. Mari lebih lagi bersuka cita, nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih, yang lebih dari pemenang. Mari katakan haleluya. Haleluya. Yesus Raja segala raja, haleluya, amin. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu katakan haleluya, amin. Yesus Raja segala raja. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi mari katakan haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Membangkit Tuhan, gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari katakan kita lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Haleluya. Yang lebih dari pemenang, sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Boleh kasih tos dulu Bapak Ibu makanan kirinya. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa hanya ada satu jalan kebenaran dan hidup, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Maka berbahagialah kalau kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Kami percaya Tuhan bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Itu yang menjadi pengharapan kami di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang percaya katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kita semua percaya, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan. Yang percaya, amin. Haleluya. Di dalam namanya
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kami percaya Tuhan dengan iman kami. Amin. Mari boleh lambaikan tanganmu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama Bapak Ibu. Kekal. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi iman kita, bahwa keselamatan itu pasti menjadi bagian hidup kita. Saatnya kita akan berikan korban persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Ibu John Edi yang akan naikkan doa untuk persembahan.
mati bagi kami, tetapi maut sudah dikalahkan. Karena Tuhan kami hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Sungguh luar biasa. Kami siapkan hati sebentar kami menerima firman-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami Tuhan. Berfirmanlah Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kami percaya Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Mari katakan Yesus, Kaulah segalanya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku Hanya karena salib-Mu Tuhan kami bisa hidup, dan
Kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bila pujian, pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan renungkan firman-Mu. Kami buka hati, ya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami boleh menerima firman-Mu, menyimpan dalam hati, merenungkannya dan terlebih melakukannya. Kami siap terima firman Tuhan, belajar bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Ya, siap terima firman Tuhan. Angkat tangan yang siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini saya melanjutkan kitab Roma. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan 20. Saudara, kita akan baca bergantian secara cepat dan nanti saya juga akan jelaskan ya supaya kita mengerti apa inti dari kitab Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan 20. Yang bertugas membaca firman bisa pakai mic, kita akan bergantian. Roma pasal 3 ayat 9 sampai dengan 20. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu Saudara, ayat 10, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-20. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Kita akan baca begini bunyi firman Tuhan, Roma pasal 3 ayat ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. 20 bersama-sama, 23. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, hari ini kita belajar mengapa salib diperlukan ya. Kenapa mesti ada salib, saudara? Dan kitab Roma yang kita baca tadi akan memberikan satu penjelasan dan jawaban buat kita semua, sehingga kita mengerti bahwa kita semua butuh salib Tuhan. Saudara, ketika awal-awal saya di Pracimantoro, kurang lebih tahun 2015-2016an, saya lupa tepatnya ya. Kemudian saya berencana untuk cari perumahan, saudara. Perumahan, ada satu perumahan di Pracimantoro di daerah sana ya, ada sudah dibangun contohnya. Kemudian saya dengan istri ke sana, Pak Willy juga mungkin ikut dulu waktu pertama ke sini ya. Jadi saudara, saya ke sana, ada 2 contoh yang sudah dibangun. Kemudian saya lihat ke sana dengan istri, bagus saudara, karena masih baru, catnya baru, lantainya baru, halamannya baik, ya pokoknya semuanya baik. Ya rumahnya ini kelihatan bagus saudara. Tetapi ada satu problem, belum ada izin. Ya waktu itu belum ada izin, sehingga kami pulang kembali saudara, karena belum ada izin. Waktu itu kan kami maksudnya mau DP, ya, tetapi karena belum ada izin kita belum berani pulang lagi. Nanti 1 bulan lagi Pak, coba dicek gitu ya. Ya coba 1 bulan kemudian saya ke sana, saudara. Ketika saya ke sana, saya kaget karena rumah yang baru ini kok sudah ada retakan. Ya, temboknya itu sudah ada retak-retak kecil gitu, saudara ya. Di temboknya ada beberapa retakan kecil dan bekas ditambal, saudara. Ya, bekas ditambal. Waduh, saya tanya kok bisa, ya? Kok bisa begini ini? Oh, enggak apa-apa, ini cuma retakan sedikit kok. Enggak apa-apa Pak, nanti ditambal diperbaiki lagi masih bisa, enggak kelihatan gitu ya. Tetapi saya ragu, saudara. Ini rumah baru dibangun kok sudah retak gitu ya. Kemudian saya tanya ke ahli bangunan, ya ada orang yang
yang dia ahli bangunan, dia ngerti tentang bangunan. Itu rumah, di perumahan itu ya, saya tidak sebut perumahannya karena perumahan ini sekarang sudah laku, sudah banyak orang di situ. Kok bisa ya masih baru hanya beberapa bulan kok sudah retak-retak begitu gitu ya. Oh anu Pak, itu memang dari dasarnya sudah nggak baik ya, pondasinya sudah kurang baik Pak, karena itu tanahnya tanah yang diuruk Pak. Jadi itu baru saja diuruk langsung dibangun rumah. Jadi rumah itu tanahnya masih tanah yang bergerak Pak. Jadi pondasinya pasti retak di bawah. Makanya temboknya juga retak-retak. Jadi meskipun itu ditambal nanti muncul retakan lagi karena pondasinya sudah nggak benar. Pondasinya sudah retak. Jadi karena pondasinya retak maka di atasnya pasti ngikuti. Mau ditambal seperti apapun nanti pasti muncul yang baru, muncul yang baru. Saudara, banyak orang menganggap masalah manusia hanya sebuah retakan yang kecil. Kita beranggapan bahwa masalah kita hanya mungkin sepele, ini kan cuma kurang sabar saja. Saya itu cuma kurang sabar orangnya. Atau mungkin ya cuma mungkin kurang pendidikan, atau mungkin saya mungkin kurang punya motivasi lah, kurang semangat. Saya cuma kurang disiplin Pak. Sebenarnya saya cinta Tuhan tapi kurang disiplin ya. Retakan-retakan kecil, kelemahan-kelemahan yang kecil kita merasa itu hanya sesuatu yang sepele, saudara. Nah saudaraku, Bapak yang dikasih Tuhan, Roma pasal 3 ini menunjukkan bahwa ternyata ada masalah yang begitu dalam, jauh lebih dalam daripada sekitar retakan-retakan yang kecil ini. Kalau kita membaca tadi kitab Roma pasal 3, khususnya yang kita baca hari ini, mungkin kita nggak senang saudara. Kita lebih senang mungkin membaca Tuhan adalah gembalaku, ya Mazmur pasal 23. Senang saudara kita baca itu. Kita mungkin lebih senang ketika membaca ada perkataan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ini baik ini. Senang kita saudara ya. Atau mungkin ada firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, pasti kamu menerima, carilah kamu akan mendapat. Senang saudara. Tetapi ketika kita membaca bacaan Roma pasal 3, kita mungkin rasanya kok seperti diobrak-abrik hatinya saudara. Karena apa yang di situ yang muncul nggak ada yang benar, nggak ada yang baik yang kita baca di situ. Nggak ada satupun yang cari Tuhan, gitu ya tadi ya. Nggak ada satupun orang yang benar, saudara. Nah hari ini kita belajar satu bagian yang mungkin sangat keras, saudara. Jadi kalau saya menyampaikan firman Tuhan mungkin agak kurang enak didengar. Beda dengan istri saya memang bagi tugas, saudara. Istri saya kamu yang tematik. Sing ringan-ringan, sing enak-enak. Jadi saudara kalau nanti mau dengarkan firman Tuhan tentang berkah, tentang damai sejahtera, istri saya bagiannya saya. Tapi kalau yang keras-keras ya, jadi saudara jangan bosan ketika saya menyampaikan firman Tuhan. Kok mesti hidup baru, mesti dosa, mesti siap diobrak-abrik hatinya. Amin. Siapa yang siap belajar firman Tuhan diobrak-abrik hatinya, saudara ya. Jadi saudara, hari ini kita belajar apa tadi? Mengapa salib diperlukan? Jadi firman Tuhan yang kita baca ini seperti seorang dokter yang dia melakukan diagnosa terhadap manusia, terhadap hati kita khususnya. Ya Tuhan itu datang bukan hanya sekedar nambal retakan-retakan kecil tadi, tetapi Tuhan pengen menyelesaikan sampai di akarnya. Maka kita belajar mengapa salib harus ada. Mengapa salib itu diperlukan? Salib ini menjadi satu kebutuhan yang mutlak yang saya dan saudara perlukan. Amin. Bagian yang pertama, salib itu diperlukan, saudara. Salib diperlukan karena semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke-9 tadi berkata, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ini diagnosa pertama. Hati kita itu ketika didiagnosa pertama yang ditemukan ini, saudara. Paulus menemukan ini, firman Tuhan menemukan ini. Jadi Paulus menghancurkan satu keyakinan bahwa ada kelompok manusia yang merasa dirinya lebih baik daripada kelompok lain.
Saudara, kita pernah belajar ya, orang Yahudi itu merasa dirinya paling super. Dia merasa paling unggul. Kenapa? Punya Taurat, ya kan? Kemudian dia disebut keturunan Abraham secara jasmani. Mereka kemudian mengenal Allah yang benar. Mereka kemudian memiliki sejarah perjalanan rohani yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir menuju ke Kanaan dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Maka mereka punya satu anggapan, punya keyakinan mereka adalah umat yang lebih daripada bangsa lain. Ya. Juga orang Yunani merasa pinter gitu ya, punya pengetahuan. Maka tadi disebutkan itu dihancurkan kelebihan-kelebihan itu. Firman Tuhan berkata Yahudi tidak lebih baik, orang yang religius tidak lebih baik. Yunani juga orang yang merasa pinter tidak lebih baik. Orang yang beragama tidak lebih baik, orang yang punya moral yang bagus juga tidak lebih baik. Di hadapan Allah semua orang punya posisi yang sama, sudah bersalah, sudah berdosa. Nah saudara, demikian dengan hidup kita. Ya kita mungkin hari-hari ini bangga saudara, aku keluarga aku baik kok, semua aman ya. Hidup nikahku baik, anak-anakku pendidikannya juga baik kok, aku juga punya relasi yang baik dengan semua orang, tidak pernah bermusuhan. Bahkan aku kenal tokoh-tokoh penting yang bisa jadi backup mungkin gitu ya. Aku tidak pernah terlibat dosa besar, tidak ada perzinahan, tidak pencurian, tidak ada saudara. Seringkali kita merasa aman karena kita dalam posisi yang baik seperti ini. Karena apa? Kita membandingkan diri dengan orang lain, ya kan? Saya kan nggak sejahat dia. Aku kan orangnya baik, aku bahkan rajin ke gereja Pak, ibadah saya rajin. Aku tidak merugikan siapapun. Namun secara teologis, di hadapan Allah semua manusia berdiri di posisi yang sama. Semua manusia sudah dikuasai apa? Dosa. Saudara, bukan hanya sekedar pernah melakukan dosa. Perhatikan saudara, semua manusia bukan hanya sekedar pernah berdosa, tetapi semua ada di bawah kuasa dosa. Jadi bukan hanya pernah berdosa, di bawah kuasa dosa. Ayat tadi menjelaskan demikian saudara. Maka artinya dosa itu bukan hanya sekedar tindakan. Kalau kita mungkin mencuri, kalau mungkin kita maki-maki orang, bukan hanya sekedar tindakan itu saudara. Dosa itu adalah sesuatu yang mengikat hidup kita, mengikat manusia, sama seperti budak yang dia menekan, sama seperti tuan yang dia menekan budaknya. Makanya bangsa Israel menjadi satu gambaran ketika mereka diperbudak di Mesir. Israel di Mesir menjadi gambaran bahwa diperbudak dosa. Mereka tidak bisa apa-apa, penuh intimidasi, penuh ketakutan, nggak bebas. Dan mereka tidak bisa membebaskan diri sendiri saudara. Makanya Tuhan perlu turun tangan membebaskan mereka melalui Musa. Jadi dosa itu sudah menguasai, jadi penguasa, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi apa? Keinginan kita, mempengaruhi apalagi pilihan kita, motivasi hati kita. Itu dipengaruhi dosa karena kita di bawah kuasanya. Makanya manusia tidak bisa memperbaiki diri sendiri saudara. Jadi bukan masalah perilaku semata, masalahnya sudah diperbudak, dikuasai. Saudara pernah bayangkan mengapa di dunia ini selalu terulang kesalahan-kesalahan yang sama? Ya padahal kalau kita melihat teknologi makin canggih saudara, makin berkembang. Robot ya, dunia robotik semua serba robot semua, pabrik pakai robot, pelayan di restoran pakai robot, ya kan? Di dunia kedokteran pakai robot semua.
Sekarang yang sekarang muncul apa, AI ya, teknologi apa, kecerdasan buatan, pendidikan begitu maju, ilmu pengetahuan begitu maju saudara. Namun saudara, kenapa kita masih melihat ada perang? Kenapa kita masih melihat ada korupsi? Kenapa kita masih melihat ada orang iri hati? Kenapa kita masih melihat orang saling benci, terjadi pembunuhan? Kenapa kita masih melihat ada orang yang keluarganya hancur, bahkan satu dengan yang lain saling menghancurkan? Kenapa saudara? Jawabannya karena kita punya masalah utama, bukan karena kurang pinter, bukan karena teknologinya kurang canggih, tetapi masalahnya hatinya manusia sudah dikuasai dosa. Saudara, perhatikan, kita itu ya, manusia itu kan pinter sekali, bisa kirim manusia ke luar angkasa ya. Tetapi kenyataannya gagal untuk menghilangkan sifat keserakahan, sifat ketamakan. Tetap ada saudara. Manusia bisa mengembangkan teknologi yang begitu luar biasa, tetapi tidak bisa menghilangkan yang namanya iri hati. Kemajuan teknologi begitu luar biasa, tapi tidak bisa mengatasi dan menyelesaikan masalah dosa. Kenapa? Karena dosa itu ada di hati yang sudah dikuasai. Akarnya apa saudara? Hati kita itu dikuasai dosa, dan akhirnya hidupnya itu berpusat kepada diri sendiri. Itu jadi masalah yang terdalam saudara. Ya, kalau kita mungkin mendengar kata dosa, pikiran kita kan biasanya perbuatan dosa, ya, penganiayaan, korupsi, apalagi narkoba, terlibat pencurian, perampokan, ya, pembunuhan mungkin gitu ya saudara. Lalu kita mulai merasa aman. Kenapa? Aku tidak lakukan itu kok. Aku kan bukan orang jahat seperti mereka saudara. Nah saudara, Alkitab firman Tuhan yang kita baca tidak membahas tingkatan dosa, tetapi sedang membahas akar dosa. Ada akar dosa saudara. Masalah terdalam manusia adalah hidupnya pengen menggantikan Allah. Allah tidak lagi jadi pusat hidupnya. Ayat yang ke-18 saudara. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, tidak ada takut akan Allah, tidak ada rasa hormat kepada Allah, tidak mengakui bahwa Allah itu berdaulat, tidak menempatkan Allah itu sebagai pusat kehidupan. Nah saudara, ketika rasa takut akan Allah itu hilang, gak ada, maka otomatis manusia itu menempatkan dirinya sebagai pusatnya. Maka yang jadi akar dosa itu adalah kehidupan yang menjadikan Tuhan itu bukan sebagai pusat. Ketika Allah tidak lagi jadi pusatnya, maka pastilah yang menjadi pusatnya adalah diri sendiri. Saudara, dosa Adam dan Hawa itu bukan hanya sekedar tidak taat dan makan pohon pengetahuan baik dan jahat, makan buah, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mengawali selain sebelum itu saudara. Ketika iblis menawarkan, kamu kalau makan buah itu kamu akan jadi sama seperti Allah, dan itu yang masuk saudara, sama seperti Allah. Wah, aku bisa sama seperti Allah. Kalau gitu aku tidak perlu Allah dong. Kalau gitu aku bisa menentukan hidupku sendiri. Kalau gitu aku bisa jadi pusat hidupku. Aku bisa seperti Allah kok. Itu pemicunya. Baru kemudian dia melanggar saudara. Maka sejak saat itu manusia punya kecenderungan hidup yang sama. Saya dan saudara itu punya kecenderungan mengatur hidup sendiri. Kita itu pengen jadi Tuhan. Kita itu sebenarnya pengen ngikuti rencana kita sendiri, tidak mau nurut sama Tuhan. Kita tidak mau ngikuti kehendak Tuhan. Ini akarnya saudara. Makanya Tuhan Yesus itu memberikan satu perumpamaan, saya ulang kembali ya, tentang anak yang hilang, Lukas pasal 15 itu.
Di situ Yesus menceritakan dua orang yang sangat terkenal, kisah yang sangat terkenal, ada dua orang anak, ya. Dan biasanya kita kan hanya fokus kepada anak yang bungsu, saudara. Karena apa? Anak yang bungsu ini kan dia minta warisan. Dia kemudian setelah dapat warisan dia tinggalkan rumahnya, dia foya-foya hamburkan uangnya, dia berjudi, dia berzina, dia hidup dalam dosa, dia hidup jauh dari bapaknya. Dan seringkali kita fokusnya hanya ke situ. Tetapi saudara, Yesus juga memberikan satu perumpamaan yang lain, ya. Ketika anak sulung ini pergi dari rumah, ya, ada si sulung. Ketika anak bungsu pergi dari rumah, ada si sulung yang dia di rumah itu taat. Dan Tuhan pengen kita juga melihat itu. Anak si sulung ini tidak pergi dari rumah, dia taat, dia kerja dekat sama bapaknya, dia terlihat baik, dia terlihat benar. Tapi tahukah saudara, ketika adiknya yang hidupnya tidak karuan ini pulang, yang terjadi apa? Dia marah, saudara. Kemarahannya meledak. Si sulung ini marah. Kenapa, saudara? Karena selama ini ternyata dia sebenarnya tidak mengasihi bapaknya. Dia sedang memakai bapaknya, dia taat ya supaya dia dapat keuntungan dari bapaknya. Ia melayani bapaknya supaya dapat upah. Ia memang dekat secara fisik dengan bapaknya, tetapi hatinya jauh. Makanya dia marah. Aku setiap hari hidup sama bapak, nggak pernah aku dipestakan seperti ini. Dia nggak nyadari statusnya. Oh, rupanya dia dekat dengan bapaknya itu cuma sekedar dia dapat apa yang dia inginkan. Saudara perhatikan. Kalau anak yang bungsu tadi berkata, aku enggak butuh bapak. Ya, tetapi anak sulung berkata gini, aku mau taat kepada bapak supaya apa yang aku mau dari bapak aku dapatkan. Saudara, kelihatannya beda ya. Tapi saya mau kasih tahu, sebenarnya sama. Keduanya lebih mencintai pemberian bapaknya daripada bapaknya sendiri. Yang satu memberontak secara vulgar, terang-terangan, saudara ya. Aku enggak mau sama bapak. Kehidupan, saudara, masih ingat Roma pasal 1. Roma pasal 1 itu kan nanti dijelaskan perzinahan, perselingkuhan, hidup suami istri enggak benar, iri hati. Roma pasal 1 itu anak yang bungsu, saudara. Terang-terangan melawan bapaknya. Tetapi ternyata yang satu memberontak secara sopan, dibilang mungkin religius, agamawi. Ya, Roma pasal 2. Kemarin apa? Kamu ngajar tapi tidak bisa melakukan. Religius, saudara, tapi tidak bisa melakukan. Itu Roma pasal 2. Yang satu memberontak secara terang-terangan, yang satu memberontak secara mungkin dibilang sopan, religius, agamawi. Yang satu melanggar aturan, tetapi yang satu memakai aturan demi kepentingan diri sendiri. Dan tahu saudara, sebenarnya kedua-duanya orang ini berpusat pada dirinya sendiri. Pusatnya bukan bapaknya, pusatnya diri sendiri, saudara. Inilah dosa, akar dari dosa. Jadi dosa itu bisa dalam bentuk yang halus, saudara. Mungkin kita tidak mencuri, aku tidak mencuri seperti dia, Pak. Tapi tahukah sebenarnya kita ada kesombongan di hati. Orang lain nggak tahu. Kita mungkin tidak rampok, tetapi sebenarnya kita sedang cinta uang, kejar uang terus, hatinya uang terus. Kita mungkin tidak selingkuh, saudara, aman hidupnya, tapi tahukah hatinya ternyata pahit sama seseorang. Atau mungkin kita bisa melayani Tuhan, tapi saudara hanya demi pengakuan. Kita mungkin ibadah tapi supaya orang kelihatannya, oh supaya dia orang rohani banget.
bentuknya berbeda, tapi akarnya sama. Yang jadi pusat itu hanya diri sendiri, bukan Tuhan. Ini akar dosa. Sudah mulai diobrak-abrik hatinya. Sudah hatinya mulai diobrak-abrik. Oh, ternyata gitu. Aku itu. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa benar-benar di pusat hidup kita itu Tuhan atau bukan? Sederhana, saudara. Lihat reaksi kita ya, ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Reaksi kita bagaimana? Ketika kita sudah berdoa, Pak, aku doa 10 tahun enggak dijawab sama Tuhan. Nah, reaksimu seperti apa? Ketika engkau kemudian mulai berontak sama Tuhan, Tuhan tidak mengasihiku, artinya pusat hidup kita masih diri sendiri. Ketika kita melakukan usaha kemudian gagal, reaksi kita seperti apa? Ketika kita mungkin sakit berdoa tidak sembuh, reaksimu seperti apa? Ketika masalah terus terjadi tidak kunjung selesai, reaksi kita seperti apa? Ketika harapan kita tidak terwujud, apa yang muncul? Kalau yang muncul marah, kalau yang muncul itu pahit hati, kalau yang muncul justru kecewa sama Tuhan, kemudian wis ora ibadah-ibadahan, nggak perlu Tuhan-Tuhanan, percuma. Saudara, reaksi kita seringkali menunjukkan isi hati kita. Oh, ternyata selama ini kita tidak cari Tuhan. Ternyata selama ini kita cuma cari apa yang Tuhan bisa berikan buat saya. Makanya ada orang yang berkata, aku mau ibadah Pak, asal Tuhan membuat usahaku berhasil. Aku mau setia Pak sama Tuhan, tapi keluargaku harus dijamin sama Tuhan. Aku mau ikut Engkau Tuhan, asal semua lancar. Nah saudara, ini Tuhan jadi alat untuk mencapai tujuan. Ini yang disebut dosa yang berpusat kepada diri sendiri. Akar dari dosa, saudara. Ketika pusat hidup kita bukan Tuhan, tetapi diri kita. Meskipun halus, kita tidak mungkin tidak melakukan kejahatan, saudara. Jadi yang pertama, bahwa salib itu diperlukan karena kita sudah dikuasai dosa. Kedua, saudara, ya saya harus cepat ya berarti ya. Salib diperlukan karena dosa merusak seluruh keberadaan manusia. Ayat yang kalau kita membaca ayat 10 sampai 18 itu adalah manusia sudah rusak. Ya. Kalau tadi Paulus itu menunjukkan status manusia itu di bawah kuasa dosa, maka sekarang menunjukkan dampaknya. Ketika kita sudah dikuasai dosa, dampaknya apa sih? Seberapa jauh sih dampaknya? Dan saya bilang seluruh hidup kita itu terdampak. Ayat yang 10 sampai 12 ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oh, ya kan? Ora diobrak-abrik hati kita. Oh, aku iki jane ya wis apik lho Pak, kok firman Tuhan ngomong tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Aku kesini ke gereja itu cari apa? Kan gitu ya. Pertanyaan kan gitu, Saudara. Kok firman Tuhan tidak ada seorang pun yang cari Allah? Semua orang sudah menyeleweng. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat, seorang pun tidak. Itu firman Tuhan kata gitu, saudara. Apa kita tidak berontak? Disebutkan tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Saudara, Paulus sedang menunjukkan bahwa dosa telah merusak pusat kehidupan manusia. Secara alami, ya manusia selalu menganggap dirinya itu cukup baik. Betul? Kalau kita ditanya seberapa baik, saudara, kita pasti ngomong aku baik Pak, ya, gitu ya saudara. Tidak ada yang merasa dia tidak baik, pasti ngomongnya baik, saya baik Pak. Dan hampir semua orang berkata itu saya cukup baik Pak. Kenapa? Karena yang dipakai standarnya adalah manusia. Aku kan tidak mencuri maka aku baik. Aku kan tidak membunuh maka aku sebut orang baik. Aku kan bukan orang yang jahat maka aku sebenarnya orang baik. Dan kita bisa melihat saudara, ada orang yang melakukan tindakan baik, suka memberi, ya kan?
masih ada kasih sayang, sakno ya, suka berkorban, masih ada orang yang peduli dengan orang lain. Kita kan masih melihat seperti itu. Kita juga hari ini kumpul ibadah, saudara. Apa ini tidak cari Tuhan? Tetapi saudara, Paulus membandingkan manusia dengan manusia. Ya, Paulus tidak membandingkan manusia dengan manusia. Firman Tuhan itu memberikan standar perbandingan manusia dengan Allah yang kudus. Dan saudara, ketika standar digunakan hasilnya berbeda. Saudara. Kita mungkin baik dalam pandangan manusia, tetapi ketika kita distandarkan dengan standarnya Tuhan, tidak ada apa-apanya. Yesus memberikan satu pengajaran yang begitu luar biasa. Aku tidak bersinah. Yesus ngomong gini, nek kamu lihat orang dan kamu sudah menginginkan, kamu berzina. Ya, standarnya tinggi sana. Betul? Siapa sing iso? Kan kalau kita ngaku bisa Pak ngapusi. Bohong sana. Kalau tanganmu menyesatkan, potong. Siapa yang bisa? Kalau matamu menyesatkan, cungkil. Siapa yang bisa? Standarnya tinggi, saudara. Kalau kita itu distandarkan dengan standar Tuhan, tidak ada apa-apanya. Makanya firman Tuhan berkata, tidak ada orang benar, tidak ada orang cari Tuhan, tidak ada orang yang berhikmat. Saudara, itu sama seperti satu gelas yang jernih, bersih, saudara. Kemudian ada seseorang yang meneteskan racun sedikit aja, satu tetes pestisida atau apa yang warnanya bening gitu ya, masukkan di situ, ya, saudara, masih bening, kelihatannya masih seger, tetapi saudara ketika itu dikasih saudara, kamu mau minum, mau enggak kira-kira saudara? Gak mau pasti, karena kita tahu ada racun di situ. Nah, saudara, hanya karena satu tetes racun ini sudah mencemari satu gelas air yang bersih ini. Demikian juga hidup kita, saudara. Masih kelihatan baik, masih ada yang baik, saudara, masih ada kasih, masih ada murah hati, tetapi saudara, dosa, satu tetes dosa sudah mencemari hidup saya dan saudara. Makanya kebaikan kita kadang-kadang tidak berpusat kepada Tuhan, tapi kebaikan kita kadang-kadang berpusat kepada diri sendiri. Aku memberi supaya orang bisa segan sama aku, karena aku dapat pujian. Aku melayani supaya aku dihormati. Aku bekerja supaya aku dapat pengakuan dari orang lain. Saudara, dosa itu bukan hanya sekedar tindakan, tetapi dosa itu adalah motivasi terdalam hati kita itu apa. Jadi dosa itu merusak, saudara. Dosa merusak. Yang dirusak pikiran dan hati kita. Kemudian dosa juga merusak perkataan. Ayat 13-14, kerongkongan mereka seperti kubur yang terengah, lidah mereka merayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh sumpah serapah. Saudara, Paulus banyak bicara tentang mulut, saudara ya. Di dalam ayat ini banyak sekali dibahas ya, pembahasan tentang perkataan. Yesus juga pernah berkata, karena apa yang diucapkan mulut itu berasal dari hati. Nah, seringkali kan ada dosa-dosa modern yang mungkin kita anggap kecil, ya kita mungkin tidak bunuh orang, tetapi ternyata kita suka bergosip, suka mengata-ngatai yang negatif, kita suka fitnah, kita suka memperkatakan kata-kata yang kasar, kita kadang-kadang suka komentar sinis sama seseorang, kita mungkin bahkan suka mengejek. Saudara tahukah, banyak orang yang masih mengingat perkataan yang menyakitkan puluhan tahun yang lalu. Betul? Kita mungkin masih ingat perkataan kotor dari orang tua kita dulu mungkin. Orang tuanya sudah enggak ada, tapi perkataannya masih kita ingat.
Kita mungkin masih ingat satu kata-kata hinaan mungkin dari guru kita waktu kita masih SD. Nah sekarang kita sudah besar, sudah tuwek saudara, tapi masih ingat perkataan guru dulu waktu menghina kita. Betul? Mungkin kita masih ingat perkataan kasar dari pasangan kita yang sudah 10 tahun yang lalu. Kita masih ingat ucapan-ucapan makian dari seseorang yang sudah 20 tahun yang lalu. Lukanya masih ada saudara. Kenapa? Karena dosa itu keluar melalui mulut. Mulut mereka, kerongkongan mereka terenganga seperti kubur. Saudara kalau mencet pasta gigi odol saudara, sudah dipencet, waduh kebanyakan. Bagaimana? Ya sudah, nah kebanyakan ya dibuang ya, tidak bisa dimasukkan lagi, betul? Cara masukkan gimana? Mau ditutul-tutul gini juga nggak masuk. Betul ya? Sekali keluar tidak bisa ditarik kembali saudara, itu perkataan kita. Meskipun kita minta maaf saudara, tetapi dampaknya seringkali masih tinggal di hati kita. Betul? Jadi dosa tidak hanya merusak diri, tetapi dosa juga merusak manusia melalui perkataan. Cepat ya. Dosa merusak perilaku. Ayat 15-17. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Saudara, dosa yang ada di dalam hati akhirnya muncul dalam tindakan, dalam perbuatan. Masalah yang di luar ini saudara lahir dari yang di dalam. Dari hati yang berdosa tadi muncullah perbuatan dosa, tindakan dosa. Makanya tidak heran ada pertengkaran, ada kebencian, ada konflik, ada perpecahan. Itu terus terjadi saudara. Kenapa? Karena sumbernya sudah dosa. Itu terjadi terus. Jadi dosa itu melahirkan perilaku dosa, perbuatan dosa. Bagian terakhir saudara, saya tidak panjang di sini ya. Bagian terakhir ini yang menjadi solusinya. Saudara, akhirnya kita sudah ngerti kondisi kita itu parah sebenarnya gitu saudara. Betul? Parah. Semua sudah berdosa, semua sudah rusak. Tidak ada yang cari Allah, tidak ada yang benar. Lalu bagaimana jalan keluarnya saudara? Makanya Paulus memberikan satu jawaban dalam ayat yang ke-19 ya. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan, ayat 20 maksud saya. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara, artinya bahwa usaha manusia, bahkan Taurat yang diberikan itu tidak bisa menyelamatkan. Salib diperlukan karena tidak ada usaha manusia yang dapat menyelamatkan. Bahkan Taurat saudara, Taurat itu hanya pengen menunjukkan kehendak Allah. Standarnya tadi loh saudara, supaya kita ngerti standarnya Tuhan itu tinggi. Standar kekudusannya Tuhan itu tinggi. Dan kita tidak mungkin dengan kekuatan kita saudara. Taurat itu juga ingin menunjukkan dosa kita. Ya karena sudah punya standar, kalau kita tidak sesuai standar maka itu salah. Sehingga akhirnya kita jelas pasti mendapat hukuman karena tidak sesuai standar. Ya seringkali saya menggambarkan bahwa firman atau Taurat itu seperti cermin saudara. Kalau kita bangun pagi, kita bercermin, kemudian ada noda di pipi kita. Kita tahu ada noda. Tetapi cermin ini tidak bisa menghapus nodanya. Betul? Itu Taurat. Menunjukkan kelemahan, menunjukkan dosa, tetapi tidak bisa menghapus dosa. Jadi saudara, seperti kita itu ibarat orang yang hampir tenggelam sebenarnya. Saudara, kalau saya lihat orang yang mau tenggelam, sudah megap-megap gelagapan itu ya, gelagapan terus saya tahu, bentar ya, tak ambilin buku panduan. Buku panduannya untuk menyelamatkan diri.
Caranya ini ada buku panduannya, saudara. Telat, saudara, mate, saudara. Bagaimana cara menyelamatkan? Ya saya harus turun ke situ, harus terjun ke situ. Jadi Taurat ini enggak bisa. Kamu dosa, selamatkan dirimu, tak kasih panduan nih. Nggak bisa, saudara. Kita butuh juru selamat. Amin. Yang harus turun ke situ. Dan inilah alasan kenapa salib diperlukan. Kalau kita membaca tadi sampai ayat yang ke-20 enggak ada yang baik, saudara. Semuanya ngobrak-abrik hati. Ya, ayat 9 sampai 20 enggak ada yang baik, saudara. Semua bersalah, semua di bawah kuasa, semua rusak, semua enggak bisa menyelamatkan diri, kan gitu tadi ya. Ya, tetapi puji Tuhan di ayat yang ke-22, 21, 22 ya, firman Tuhan berkata begini. Bentar, malah hilang Alkitabnya. Ayat yang ke-21, 22. Minta tolong dibacakan bisa. Ini bagian terakhir, saudara. Roma pasal 3, 21, 22 begini. Tetapi sekarang, ya, kalau tetapi sekarang ini berarti Tuhan yang bertindak, saudara. Saiki, tetapi sekarang Allah turun tangan sendiri. Tetapi sekarang apa yang tidak bisa dilakukan manusia itu dilakukan oleh Kristus. Makanya Kristus harus disalib, saudara. Bagian terakhir, diklik bagian terakhir ini agak bermasalah. Disalib Kristus, Yesus menerima hukuman kita, saudara. Yesus menanggung murka Allah bagi kita. Yesus mati supaya kita hidup. Yesus itu ibarat orang yang mau menyelamatkan orang yang tenggelam tadi. Dia harus terjun ke situ demi saya dan saudara. Salib ini menjadi bukti kasih Allah bahwa begitu seriusnya dosa itu. Salib itu menjadi bukti bahwa kasih Allah itu ternyata begitu besar. Bahkan ia rela mati buat saya dan saudara. Maka saudara, Bapak yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan moralitas kita. Aku sudah lebih baik Pak sekarang daripada orang itu. Aku tuh sakjane murah hati. Tidak bisa mengandalkan moralitas. Kita tidak bisa mengandalkan kesalehan kita, tidak bisa mengandalkan kebaikan kita, prestasi kita. Semua tidak bisa menyelamatkan. Amin. Datang pada Kristus. Datang sebagai orang yang berdosa, yang butuh pengampunan, yang butuh juru selamat. Karena hanya di bawah kaki salib ada pengampunan. Pemain musik, singer, song leader bisa maju ke depan. Hanya di bawah salib ada hidup yang baru. Hanya di bawah salib kita diselamatkan, terima kehidupan. Jadi mengapa salib diperlukan? Karena tanpa salib tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi sebelum kita terima perjamuan kudus. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Kita akan berdoa. Pelayan perjamuan, saya mohon maju ke depan. Saya undang maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menegur isi hati kami. Kami menyadari kami manusia yang penuh dengan cacat celah, berdosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Hari ini kami dicelikkan betapa kami memerlukan salib Kristus. Kami perlu Engkau sebagai juru selamat kami, penolong kami Tuhan. Bila firman-Mu itu Engkau tanam di hati kami dan mampukan kami meresponi firman ini dengan baik. Untuk kami hidup lebih setia kepada Tuhan. Hidup berfokus kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan setiap kami, layakkan kami Tuhan. Kami yang menerima
maupun yang melayani. Tuhan sucikan, kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan nyanyikan pujian yang hari ini. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan dalam segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku kita bangkit berdiri. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara, firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa semua manusia sudah berada di bawah kuasa dosa. Seluruh keberadaan kita telah rusak oleh dosa. Tidak ada usaha manusia yang dapat menyelamatkan dirinya, saudara. Maka salib diperlukan. Salib bukan hanya sekedar simbol agama. Salib adalah tempat di mana Kristus mengambil posisi kita. Dia di sana menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Dia di sana menanggung murka Allah yang seharusnya murka itu jatuh kepada kita. Ia mati bagi kita supaya kita hidup. Maka saudaraku, perjamuan kudus hari ini mengingatkan kita bahwa keselamatan kita itu bukan karena kebaikan, bukan karena moralitas kita, bukan karena kesalehan kita, atau karena usaha kita. Keselamatan semata-mata kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kutuluskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur, syukur bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih buat pengorbananmu, buat anugerahmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu. Bapak, kami sungguh mengucapkan syukur. Firman-Mu mencelikkan mata kami secara rohani. Bahwa kami tidak ada pengharapan tanpa Engkau turun tangan. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, mati di atas kayu salib, menanggung hukuman kami. Sehingga kami juga membutuhkan salib-Mu dalam hidup kami. Ialah setiap hari karya salib-Mu menyalibkan kedagingan kami, dan kami dimampukan untuk mentaati firman-Mu setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami bersyukur saat ini kami bisa ambil bagian dalam penetapan perjamuan kudus. Haleluya. Lambang darah Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Lambang roti daging Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara Tuhan Yesus, bahkan sahabat Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur semua bukan karena kebaikan kami, namun anugerah-Mu Tuhan, karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Kau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan makna perjamuan kudus. Kami menyerahkan sisa hidupnya supaya menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan gereja ini, tubuh Kristus secara lokal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu dan perjamuan kudus yang baru kami laksanakan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Baik, kita akan dengarkan pertemuan. Saya serahkan kepada yang mau menyampaikan pengumuman. Saya maju ke depan. Shalom. Warta jemaat hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026. Untuk jemaat yang hadir hari ini adalah jumlah anak-anak ada 10, lalu remaja ada 8, jumlah bapak ada 10, kaum ibu 23, jumlahnya 33, dan total semua jemaat yang hadir pada hari ini adalah 51 jemaat. Lalu saya akan juga menyampaikan jadwal kegiatan ibadah kita dalam 1 minggu ke depan, dalam 1 pekan ini. Untuk hari Rabu, doa puasa di tempat ini jam 9 pagi. Lalu di hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, untuk Komsel Permata nanti di rumah Ibu Daryono yang bertugas sebagai worship leader nanti Ibu Ari. Lalu di hari Jumat, ibadah Jumat ceria anak-anak sekolah minggu jam 4 sore. Mari, saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan dan juga mengajak
Bapak Ibu semua yang memiliki anak-anak sekolah minggu, mari bawa anak-anak kita kepada Tuhan agar mereka boleh mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan sedini mungkin. Lalu hari Sabtu ibadah remaja Revival Movement di tempat ini jam 6 sore dan juga disertai dengan latihan persiapan jam 4 atau setengah 5 biasanya. Dan yang bertugas di minggu kedua nanti, minggu tanggal 14 Juni, untuk WL-nya saya sendiri. Lalu untuk singernya ada Saudara Randy, Ibu Murni dan juga Saudari Angel. Dan yang bertugas sebagai multimedia nanti ada Erin dan juga Sandro. Dan sebagai kolektannya Ibu Rita. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik Bapak Saudara, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Saya mohon kembali kita bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa. Haleluya Yesus. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati, tiba saatnya kami akan pulang. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Setiap kami yang datang berhimpun, merendahkan diri di hadapan Tuhan, pulang dengan berkat-berkat Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan jawaban doa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam ekonomi, Tuhan Engkau yang tolong. Mereka yang memberikan keturunan beri keturunan, mereka yang memberikan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, mereka yang rindu pekerjaan buka jalan beri pekerjaan, yang usaha lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Mereka yang tidak bisa hadir juga Tuhan memberkati. Engkau menilik keberadaan mereka apapun menjadi pergumulannya. Dalam pemulihan Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, Bu Darmo, Bu Pardi, Pak Dianto, Pak Oskaria, Lia, Mami, supaya Tuhan Engkau menjamah, memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami Tuhan. Mereka yang sudah Engkau tentukan menjadi wakil-wakil Tuhan atas bangsa ini, Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, memperlengkapi dengan roh takut Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang menjadi keputusan mereka, semua datang daripada Tuhan. Kami menolak terorisme, kami menolak kerusuhan, segala sesuatu yang datangnya dari kuasa gelap, kuasa jahat, rencana-rencana terselubung yang tidak datang daripada Tuhan, kami gagalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawat bangsa kami, curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, berkati Pracimantoro, Eromoko, Giriwoyo, Giri Belah, di mana kami tinggal dan sekitarnya. Biar lawatan-Mu terjadi. Kami rindu gereja-gereja Tuhan dipakai menjadi saluran berkat-Mu, menjadi terang, menjadi garam dan beri dampak yang baik. Terkhusus untuk gereja di mana kami bertumbuh bersama-sama, gereja Betel Tabernakel yang ada di Sawan Pracimantor. Gereja ini menjadi gereja yang memenangkan jiwa-jiwa, gereja yang membawa umat-Mu makin mengenal Tuhan, makin serupa segambar dengan Tuhan. Kami bahkan berdoa untuk jiwa-jiwa baru, petobat-petobat yang baru. Lawatan-Mu boleh terjadi, pelayanan malaikat terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan. Kami memberkati kota kami. Curahkan roh pertobatan Tuhan, sehingga setiap kami boleh hidup dalam kekudusan, setiap kami hidup lebih sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Hati yang keras dilembutkan Tuhan, mereka yang terhilang Kau bawa kembali. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang, kami percaya Engkau memberkati setiap kami, memberkati dalam rumah tangga kami, memberkati dalam hidup nikah kami, anak-anak kami diberkati masa depan yang baik. Berikan hikmat kepandaian daripada Tuhan. Usaha dan pekerjaan kami diberkati. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Dimanapun kami berada, ada penyertaan dan berkat-berkat Tuhan atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari angkatlah
tanganmu dan arahkan pandangan ke surga, terimalah berkat terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik ini, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai siang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Bapa